Di tengah pekatnya kabut bulan suro di desa Warudoyong, tangisan bayi yang mendadak berhenti selalu diikuti oleh hilangnya harta warga secara mustahil dan munculnya sesosok babi hutan bermata merah yang seolah mengenali wajah korbannya. Janur terpaku saat menemukan jejak kaki berlumpur di depan pintu rumahnya sendiri, sebuah jejak yang bukan milik binatang, melainkan perpaduan mengerikan antara kuku iblis dan telapak kaki manusia yang sangat ia kenali. Siapakah sebenarnya tetangga yang telah tega menggadaikan nyawa seluruh desa demi sekantong emas? Dan apakah giliran Janur yang akan menjadi tumbal selanjutnya? Sebelum menonton cerita ini, bisakah kalian menunjukkan dari mana kalian berasal? Tulis di kolom komentar agar Kang Boing bisa lebih akrab dengan kalian. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar ingin bersilaturahmi, teman-teman bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah Kang Boing sematkan di deskripsi channel ini. Terima kasih. Malam di desa Warudoyong tidak pernah benar-benar sunyi. Bunyi jangkrik yang biasanya terdengar menenangkan, kini berubah menjadi rintihan panjang yang menyayat hati. Angin berembus membawa aroma bunga Kamboja yang menusuk hidung, seolah menjadi pertanda bahwa maut sedang berkeliling mencari mangsa. Janur duduk di teras rumahnya yang sudah tua, menatap kegelapan jalanan desa yang hanya diterangi oleh lampu minyak temaram. Tahun ini adalah tahun ke-25 usianya, dan ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih kelam pada bulan Suro kali ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Suasana mencekam itu pecah ketika teriakan histeris terdengar dari arah rumah Pak Karta di ujung jalan. Janur segera berlari, menyusul beberapa warga yang keluar dengan wajah pucat pasi. Di sana, di atas balai-balai bambu, Pak Karta tergeletak dengan mata melotot dan kulit yang membiru, seolah-olah napasnya dicabut paksa oleh tangan-tangan tak terlihat. Tidak ada luka fisik, tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Hanya ada bau anyir yang tertinggal di udara. Suro sudah meminta bagian, bisik seorang pria tua di samping Janur dengan suara bergetar yang penuh ketakutan. Kejadian itu bukan yang pertama. Sejak memasuki penanggalan baru, sudah ada 5 orang yang meninggal secara misterius di desa Warudoyong dan desa tetangga. Kematian mendadak ini selalu diikuti oleh fenomena aneh lainnya. Uang simpanan warga yang disimpan rapat di dalam lemari atau di bawah bantal raib tanpa meninggalkan jejak kerusakan sedikitpun. Warga mulai saling curiga, saling lempar pandangan penuh kebencian di balik topeng duka. Janur merasa ada yang tidak beres dengan ekspresi orang-orang di sekitarnya. Ia melihat ketakutan yang nyata, namun di saat yang sama ada ketegangan aneh pada raut wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar yang lebih gelap daripada liang lahat manapun yang pernah ia bayangkan dalam mimpi buruknya yang paling kelam sekalipun. Udara semakin dingin saat Janur memutuskan untuk berjalan pulang. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat bayangan hitam besar melintas cepat di balik rumpun bambu dekat rumah Mbah Renggos, sesepuh yang sangat disegani sekaligus ditakuti. Suara geraman rendah terdengar, diikuti oleh bau busuk yang sangat menyengat, menyerupai bau bangkai yang sudah berhari-hari dibiarkan di bawah terik matahari. Janur mengeratkan pegangan pada senter kecilnya, jantungnya berdegup kencang hingga terasa menyesakkan dada. Ia tahu, mulai malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Teror di desa Warudoyong telah resmi menandai dirinya sebagai saksi atas segala keserakahan yang tersembunyi di balik kabut mistis bulan Suro yang terkutuk ini. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah-celah dinding bambu tidak sedikit pun mengurangi rasa dingin yang menyelimuti hati Janur. Desa Warudoyong terbangun dengan kabar baru yang tidak kalah mengejutkan dari kematian Pak Karta. Kali ini bukan nyawa yang hilang, melainkan harapan hidup warga yang tersisa di dalam kotak-kotak penyimpanan uang mereka. Kabar itu tersebar cepat bagaikan api yang menyulut jerami kering, menciptakan kegaduhan di pasar kecil yang biasanya tenang. Janur berjalan menuju warung Bu Sum, tempat warga biasanya berkumpul untuk sekedar minum kopi atau bertukar kabar. Di sana, ia melihat kerumunan ibu-ibu yang menangis histeris.
Busum sendiri terduduk lemas di lantai tanah, meratapi celengan tanah liatnya yang masih utuh secara fisik namun kosong melompong di dalamnya. Padahal, ia baru saja memasukkan hasil penjualan gabah sebanyak 2 juta rupiah kemarin sore. Tidak ada bekas congkelan, tidak ada pintu yang rusak. Uang itu seolah menguap begitu saja menjadi udara. Ini pasti ulah makhluk kerdil itu. Semalam aku melihat bayangan kecil melompat dari jendela dapur, tapi saat dikejar, ia hilang di balik pohon sawo. Teriak salah satu warga dengan suara parau. Janur terdiam di pojok warung, mendengarkan setiap keluhan dengan seksama. Kejadian raibnya uang ini terjadi secara serentak di 7 rumah berbeda dalam satu malam yang sama. Polanya terlalu rapi untuk disebut sebagai pencurian biasa. Masyarakat mulai menyebut-nyebut nama Tuyul, sosok gaib yang dipercaya dipelihara oleh seseorang di desa ini untuk memperkaya diri dengan cara yang instan. Rasa penasaran Janur membawanya berkeliling ke beberapa rumah korban. Ia menemukan satu kesamaan yang ganjil. Setiap rumah yang kehilangan uang selalu ditemukan bekas telapak kaki mungil yang berlendir di sekitar ambang pintu. Namun lendir itu tidak berbau amis seperti air biasa, melainkan berbau seperti minyak mistis yang menyengat. Janur berjongkok, menyentuh sisa cairan itu dengan ujung jarinya dan seketika rasa panas menjalar hingga ke bahunya. Ada energi jahat yang sangat kuat tertinggal di sana, sesuatu yang dirancang khusus untuk melewati batas kewajaran manusia. Di tengah kepanikan warga, sosok Mbah Renggos muncul dari kejauhan. Sesepuh desa itu berjalan perlahan dengan tongkat kayu hitam yang ujungnya berukir kepala naga. Wajahnya yang keriput menyimpan misteri yang sulit dibaca, sementara matanya yang tajam seolah mampu menembus isi kepala setiap orang yang dipandangnya. Warga segera menunduk hormat, segan sekaligus takut. Mbah Renggos berhenti tepat di depan warung Busum, mengetukkan tongkatnya ke tanah sebanyak 3 kali hingga suasana seketika menjadi senyap mencekam. Jangan menangis karena harta yang hilang. Itu adalah ujian bagi mereka yang memiliki tanggungan di dunia ini. Suara Mbah Renggos terdengar berat dan berwibawa, namun di telinga Janur, suara itu terdengar seperti sindiran yang halus. Mbah Renggos kemudian memandang Janur dengan tatapan yang sulit diartikan, sebuah senyuman tipis tersungging di bibirnya yang pucat sebelum ia melanjutkan perjalanannya. Janur merasa ada yang tidak beres. Mengapa Mbah Renggos tampak begitu tenang di tengah kekacauan ini? Dan mengapa ia menyebut soal tanggungan seolah-olah ia tahu siapa saja yang sedang terlilit masalah keuangan? Sore harinya, Janur mencoba menyelidiki area di belakang rumah Mbah Renggos yang berbatasan langsung dengan hutan jati. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuatnya bergidik ngeri. Di bawah sebuah pohon besar yang dikeramatkan, terdapat sisa-sisa sesajen berupa kembang 7 rupa, kopi pahit, dan yang paling mengerikan adalah tetesan darah segar yang masih memerah di atas kain kafan kecil. Janur teringat penampakan babi ngepet yang ia lihat semalam. Apakah semua ini saling berkaitan? Apakah ada seseorang yang sengaja mengarahkan makhluk-makhluk itu untuk menguras harta warga? Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, suasana desa Warudoyong kembali berubah drastis. Ketakutan yang tadi pagi berupa kemarahan, kini berubah menjadi kecemasan yang melumpuhkan. Warga mulai mengunci pintu rapat-rapat, bahkan ada yang memaku jendela mereka dengan papan kayu. Janur pulang ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Ia tahu bahwa uang yang hilang hanyalah permulaan. Ada harga yang lebih mahal yang harus dibayar oleh warga desa ini. Dan sepertinya, Mbah Renggos adalah pemegang kunci dari semua kegilaan yang sedang berlangsung. Janur bersumpah dalam hati, ia tidak akan membiarkan desa ini hancur oleh ketakutan yang tidak masuk akal ini. Hujan deras mengguyur desa Warudoyong sesaat setelah matahari terbenam, menyisakan tanah merah yang becek dan udara yang semakin lembab. Janur tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya terus melayang pada sisa sesajen yang ia temukan di belakang rumah Mbah Renggos. Di tengah kesunyian malam yang hanya dipecah oleh suara tetesan air dari atap, sebuah suara aneh tertangkap oleh indera pendengarannya. Itu bukan suara air, melainkan suara gesekan sesuatu yang berat di atas tanah berlumpur tepat di samping dinding kamarnya. Dengan gerakan perlahan agar tidak menimbulkan suara, Janur meraih senter dan sebilah kayu penjalin. Ia mengintip melalui celah dinding bambu yang sedikit renggang. Di bawah temaram cahaya bulan yang sesekali tertutup awan, ia melihat sesosok makhluk berkaki 4 dengan bulu hitam legam yang sangat tebal. Ukurannya jauh lebih besar dari babi hutan biasa, dan matanya memancarkan cahaya kemerahan yang haus akan sesuatu.
Makhluk itu tampak sedang mengendus-endus fondasi rumah Janur, seolah mencari celah untuk masuk. Janur memberanikan diri keluar lewat pintu belakang. Dengan langkah kaki tanpa alas, ia mengikuti bayangan makhluk itu yang bergerak menuju arah pemakaman desa. Di sana, di balik rimbunnya pohon kambuja tua, makhluk itu berhenti. Janur bersembunyi di balik sebuah nisan besar, menahan nafas agar keberadaannya tidak terdeteksi. Ia melihat makhluk itu mulai berputar-putar di atas sebuah makam yang tanahnya masih basah, mengeluarkan suara mendengkur yang mengerikan. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduk Janur berdiri tegak. Gerakan makhluk itu tidak seperti binatang, melainkan sangat mirip dengan gerakan manusia yang sedang merangkak. Tiba-tiba, senter di tangan Janur terjatuh dan menyala, menyorot tepat ke arah makhluk tersebut. Makhluk itu terkejut dan segera melesat pergi ke arah semak belukar yang menuju ke pemukiman warga. Janur tidak membuang waktu. Ia berlari mengejarnya meski kaki telanjangnya harus menginjak duri dan batu tajam. Pengejaran itu berakhir di belakang rumah Pak Darmo, seorang warga yang dikenal sedang terlilit hutang besar akibat kegagalan panen tahun lalu. Janur terpaku di tempatnya saat melihat makhluk itu menghilang di balik pintu dapur Pak Darmo yang sedikit terbuka. Janur mendekat dengan sangat hati-hati. Di atas tanah berlumpur tepat di depan pintu dapur Pak Darmo, ia menemukan jejak kaki yang sangat aneh. Jejak itu merupakan perpaduan antara kuku binatang dan telapak kaki manusia. Yang lebih mengejutkan lagi, ada sepotong kain jarik tua yang tersangkut di paku pintu, kain yang sangat Janur kenali sebagai milik istri Pak Darmo. Rasa mual seketika menghampiri ulu hatinya. Benarkah tetangganya sendiri tega melakukan ritual menjijikan ini demi harta? Sesaat kemudian, pintu dapur itu terbuka sedikit lebih lebar. Janur melihat Pak Darmo keluar dengan wajah yang sangat pucat, badannya gemetar, dan ia tampak sedang mengusap keringat dingin di dahinya. Pak Darmo tidak menyadari keberadaan Janur di balik kegelapan. Pria itu tampak memegang sebuah kantong kain kecil yang terlihat berisi tumpukan uang. Namun yang membuat Janur merinding adalah cara Pak Darmo menatap kantong itu, bukan dengan rasa syukur, melainkan dengan tatapan penuh ketakutan seolah-olah ia sedang memegang bara api yang siap membakar dirinya sendiri. Janur memutuskan untuk tidak langsung melabrak Pak Darmo. Ia tahu ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur semua ini. Ia teringat kata-kata Mbah Renggos tentang tanggungan di dunia. Apakah semua warga yang kehilangan uang adalah mereka yang tidak punya hutang, dan mereka yang melakukan pesugihan adalah mereka yang terjepit oleh hutang kepada Mbah Renggos? Skema ini terasa sangat rapi dan kejam. Mbah Renggos tidak hanya menguasai tanah desa, tetapi juga tampaknya menguasai jiwa-jiwa warga yang putus asa. Saat Janur hendak beranjak pergi, ia mendengar suara langkah kaki berat mendekat dari arah jalan setapak. Itu adalah Mbah Renggos yang berjalan dengan tenang meski hari sudah sangat larut. Janur segera bersembunyi kembali. Ia melihat Mbah Renggos berhenti tepat di hadapan Pak Darmo. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Pak Darmo menyerahkan separuh dari isi kantong kain itu kepada si sesepuh desa. Mbah Renggos menerimanya dengan senyum seringai yang tampak sangat mengerikan di bawah cahaya bulan. Janur menyadari satu kenyataan pahit. Babi ngepet dan tuyul yang meresahkan warga hanyalah alat pemeras yang dikendalikan oleh satu tangan besi yang haus akan kekuasaan. Fajar menyingsing dengan warna merah saga yang tidak biasa. Seolah langit desa Warudoyong sedang membasuh luka dari kejadian semalam. Janur tidak pulang ke rumah. Ia menghabiskan sisa malamnya dengan bersembunyi di rimbun pohon kopi, mengawasi setiap gerak-gerik yang keluar dari rumah Pak Darmo dan arah perginya Mbah Renggos. Rasa kantuknya hilang, berganti dengan tekad yang membara untuk mencari tahu di mana pusat dari segala kegilaan ini bermuara. Langkah kaki Janur membawanya menuju pinggiran desa, ke arah sebuah gubuk tua yang berdiri menyendiri di antara pepohonan jati yang beranggas. Itu adalah gubuk milik Mbah Renggos, tempat yang dianggap keramat sekaligus terlarang bagi warga biasa. Konon, siapapun yang berani mendekat tanpa izin akan tertimpa sial selama 7 turunan. Namun, Janur tidak lagi peduli pada kutukan. Baginya, melihat warga mati satu persatu jauh lebih mengerikan daripada tahayul manapun. Gubuk itu tampak sangat rapuh, dengan atap rumbia yang sudah menghitam dan dinding kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Namun di sekelilingnya, suasana terasa sangat berat, seolah udara di sana mengandung beban yang tidak kasat mata.
Janur mendekat dengan sangat hati-hati, memastikan setiap langkahnya tidak menginjak ranting kering yang bisa menimbulkan suara. Saat ia berada tepat di samping jendela kecil yang hanya ditutup kain lusuh, ia mendengar suara gumaman rendah yang monoton, seperti mantra yang dibacakan berulang-ulang tanpa henti. Janur memberanikan diri untuk mengintip. Di dalam ruangan yang remang-remang dan dipenuhi asap kemenyan, ia melihat Mbah Renggo sedang duduk bersila di depan sebuah meja kayu pendek. Di atas meja itu, berjajar rapi tumpukan uang kertas yang masih kotor oleh tanah berlumpur, persis seperti uang yang baru saja diambil oleh Pak Darmo semalam. Namun, yang membuat jantung Janur seakan berhenti berdetak adalah apa yang ada di samping tumpukan uang itu. Sebuah buku besar berwarna kusam yang berisi daftar nama-nama seluruh warga desa Warudoyong. Mbah Renggos tampak sedang mencoret beberapa nama dengan sebilah kuas kecil yang dicelupkan ke dalam cairan merah kental. Janur melihat nama Pak Karta yang sudah dicoret silang besar, dan di bawahnya terdapat nama Pak Darmo yang ditandai dengan lingkaran merah. Hutang nyawa dibayar nyawa, hutang harta dibayar raga. Gumam Mbah Renggos dengan suara serak yang membuat bulu kuduk Janur berdiri tegak. Janur menyadari bahwa buku itu bukan sekedar catatan hutang biasa, melainkan daftar tumbal yang dikelola secara sistematis oleh sang sesepuh desa. Di sudut ruangan yang lebih gelap, Janur melihat beberapa sosok kecil yang meringkuk diam. Awalnya ia mengira itu adalah tumpukan kain, namun saat salah satu dari mereka bergerak, Janur melihat kulit mereka yang pucat keabu-abuan dan mata yang besar tanpa kelopak. Itu adalah makhluk-makhluk yang selama ini menghantui warga. Namun mereka tidak tampak liar, mereka terlihat tunduk dan patuh di bawah kaki Mbah Renggos, seolah-olah mereka adalah peliharaan yang telah dijinakan dengan darah. Mbah Renggos memberikan sisa cairan merah di dalam mangkuk kepada makhluk-makhluk itu, yang segera berebut menjilatnya dengan suara yang menjijikan. Tiba-tiba, Mbah Renggos berhenti bergumam. Ia memutar kepalanya perlahan ke arah jendela tempat Janur mengintip. Meski wajahnya masih terhimbuni di balik asap kemenyan, ia melihat sepasang mata tua itu sedang menatap tepat ke arah jantungnya. Ada tamu yang tidak tahu malu sedang mencari celaka, ucap Mbah Renggos dengan nada datar yang sangat mengancam. Janur segera menarik diri dan berlari sekuat tenaga meninggalkan gubuk itu, masuk ke dalam rimbunnya hutan jati agar tidak terkejar. Janur sampai di tepi sungai dengan nafas tersenggal-senggal. Ia kini mengerti skema kejam yang dijalankan oleh Mbah Renggos. Sesepuh itu sengaja meminjamkan uang kepada warga yang kesulitan, lalu menggunakan kekuatan gaibnya untuk menagih hutang tersebut melalui teror. Jika warga tidak sanggup membayar, mereka dipaksa menjadi pelaku pesugihan, menjadi babi mengepet atau memelihara tuyul untuk mencuri dari tetangga sendiri. Hasil curian itu kemudian dibagi dua dengan Mbah Renggos sebagai bunga hutang. Dan yang paling parah, jika mereka tetap gagal, nyawa mereka atau anggota keluarga mereka akan dijadikan tumbal di bulan Suro. Desa Warudoyong bukan sekedar desa, melainkan peternakan nyawa bagi keserakahan satu orang. Janur tahu ia harus segera bertindak sebelum nama berikutnya di dalam buku itu benar-benar dicoret selamanya. Malam kelima di bulan Suro menyelimuti Desa Warudoyong dengan kabut yang lebih tebal dari biasanya. Janur tidak lagi bisa berdiam diri setelah melihat buku kematian di gubuk Mbah Renggos. Ia memutuskan untuk mengatukan pengintaian di dekat kandang ternak milik warga yang dikabarkan sering kehilangan uang dan nyawa secara mendadak. Dengan sebilah parang terselip di pinggang, Janur bersembunyi di balik tumpukan jerami kering, menunggu sosok yang selama ini menghantui warga muncul ke permukaan. Benar saja, menjelang tengah malam, terdengar suara kuku binatang yang beradu dengan tanah keras. Seekor babi hutan berukuran raksasa dengan mata merah menyala muncul dari kegelapan hutan. Namun ada yang aneh, babi itu tidak mengendus tanah mencari makan, melainkan menuju ke arah pintu belakang rumah Pak Darmo dengan gerakan yang sangat terukur. Janur keluar dari persembunyiannya dengan langkah 1000. Ia melompat dan mengayunkan jaring besar yang sudah ia siapkan sebelumnya ke arah makhluk itu. Suara pekikan melengking yang sangat mirip dengan teriakan manusia memecah kesunyian malam. Makhluk itu meronta-ronta di dalam jaring, namun Janur tidak melepaskannya. Dengan cahaya senter yang kuat, Janur menyorot tepat ke wajah babi tersebut. Perlahan-lahan, pemandangan di depan matanya berubah secara mengerikan.
Bulu hitam kasar itu menyusut masuk ke dalam kulit, moncong yang panjang memendek, dan kaki-kaki pendek itu memanjang menjadi tangan manusia. Janur terpaku saat melihat sosok yang meringkuk di dalam jaringnya bukanlah iblis dari neraka, melainkan Pak Darmo sendiri yang bertelanjang dada dengan tubuh berlumuran lumpur hitam. "Ampun Janur, tolong lepaskan aku!" rintih Pak Darmo dengan suara parau yang penuh dengan ketakutan. Air mata bercampur tanah mengalir di pipinya yang cekung. Janur mencengkram kerah baju Pak Darmo dengan penuh kemarahan. "Kenapa kamu melakukan ini? Kamu mencuri uang tetanggamu sendiri, Pak. Kamu membuat mereka mati ketakutan." Bentak Janur hingga urat lehernya menegang. Pak Darmo hanya bisa menangis sesegukan. Tubuhnya gemetar hebat seolah-olah ia sedang memikul beban seluruh gunung di pundaknya. Akhirnya, dengan suara yang putus-putus, Pak Darmo mulai bercerita. Ia mengaku bahwa semua warga yang terlibat dalam pesugihan ini sebenarnya adalah korban pemerasan Mbah Renggos. "Kami semua punya hutang padanya, Janur. Awalnya ia menawarkan bantuan saat panen gagal, tapi bunganya tidak masuk akal. Ketika kami tidak bisa membayar, ia membawa kami ke tengah hutan dan memaksa kami melakukan ritual sumpah darah." Jelas Pak Darmo sembari memegangi dadanya yang sesak. Pak Darmo menceritakan bahwa Mbah Renggos memiliki kekuatan untuk mengunci jiwa warga di dalam benda-benda mistis. Jika mereka menolak menjadi babi ngepet atau memelihara tuyul, maka anak atau istri mereka yang akan diambil sebagai tumbal pengganti. "Setiap koin yang kami curi, separuhnya harus diserahkan kepada Mbah Renggos. Jika hasil curian kami sedikit, dia akan mencambuk kami dengan cemeti goib yang rasanya seperti dibakar hidup-hidup," tambah Pak Darmo sembari menunjukkan bekas bakaran yang menghitam di punggungnya. Rasa marah Janur kini bercampur dengan rasa iba yang mendalam. Ternyata teror yang selama ini dianggap murni mistis adalah sebuah sistem perbudakan yang sangat rapi. Mbah Renggos memanfaatkan keserakahan dan keputusasaan warga untuk membangun kerajaannya sendiri. Namun pengakuan Pak Darmo belum selesai. Ia membisikkan sesuatu yang membuat darah Janur seketika membeku. Malam lusa, saat puncak bulan Suro, Mbah Renggos akan mengadakan ritual penumbalan besar. Dia tidak lagi mengambil warga desa ini, tapi dia mentargetkan warga desa tetangga agar kekuasaannya semakin meluas ke wilayah lain. Tiba-tiba, suara tawa melengking terdengar dari arah pohon bambu. Sesosok makhluk kecil berkepala plontos, tuyul milik Mbah Renggos, berdiri di atas pagar kayu, menatap mereka dengan seringai tajam. Makhluk itu segera melesat pergi menuju arah gubuk Mbah Renggos. Pak Darmo seketika pucat pasi. "Dia sudah tahu, Janur. Mbah Renggos tahu aku berkhianat. Dia akan membunuh aku," teriak Pak Darmo penuh kepanikan. Janur menyadari bahwa perang terbuka telah dimulai. Rahasia yang selama 20 tahun tertutup rapat kini telah terbongkar, dan harga dari sebuah kebenaran di desa Warudoyong seringkali dibayar dengan nyawa. Kegelapan yang menyelimuti desa Warudoyong setelah pengakuan Pak Darmo terasa jauh lebih berat dan menyesakan. Kabar bahwa rahasia pesugihan telah bocor menyebar melalui bisikan-bisikan gaib yang dibawa oleh angin malam. Janur tidak sempat membawa Pak Darmo ke tempat yang aman, karena seketika itu juga suasana desa berubah menjadi neraka yang mencekam. Suara lolongan anjing pelacak bersahutan dari segala penjuru. Nada suaranya panjang dan melengking, seolah sedang menyambut kedatangan bala tentara kegelapan. Mbah Renggos tidak lagi bermain di balik bayangan. Dari arah gubuknya di pinggiran hutan jati, kepulan asap hitam pekat membubung tinggi ke langit, menutupi cahaya bulan Suro yang seharusnya bersinar terang. Janur melihat warga desa keluar dari rumah mereka, namun bukan untuk menolong, melainkan dengan pandangan kosong yang mengerikan. Mereka berjalan terseret-seret seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak terlihat. Janur menyadari bahwa Mbah Renggos telah merapal mantra pengikat jiwa untuk mengendalikan seluruh warga yang berhutang padanya agar menyerang siapapun yang mencoba melawan. "Janur, lari! Mereka bukan lagi tetanggamu!" teriak Pak Darmo sebelum sebuah bayangan hitam besar menerjangnya dari arah atap rumah. Sesosok makhluk kerdil dengan kulit yang licin dan berlendir, tuyul kiriman Mbah Renggos, mencengkram leher Pak Darmo dengan kuku-kukunya yang tajam.
Pak Darmo meronta, namun dari kegelapan muncul lagi sosok-sosok babi ngepet lainnya yang merupakan warga desa yang telah kehilangan kesadaran manusiawinya. Mereka mengepung Janur dengan geraman yang haus akan darah. Janur mengayunkan parangnya dengan membabi buta, mencoba membuka jalan di tengah kepungan makhluk-makhluk malang tersebut. Ia tidak ingin melukai warga, namun ia tahu bahwa di balik raga mereka ada kekuatan jahat Bahrenggos yang sedang menertawakannya. Setiap kali Janur berhasil memukul mundur satu makhluk, dua makhluk lainnya muncul dari balik semak belukar. Teror ini bukan lagi tentang pencurian uang, melainkan tentang pembersihan siapapun yang berani mengusik tatanan kekuasaan sang sesepuh desa yang kejam. Suasana semakin kacau ketika api mulai berkobar di beberapa sudut desa. Rumah-rumah warga desa tetangga yang berada di perbatasan mulai dilempari obor oleh warga Warudoyong yang berada di bawah pengaruh sihir. Jeritan anak-anak dan tangisan wanita memecah keheningan malam, menciptakan simfoni penderitaan yang sangat disukai oleh kekuatan hitam. Janur melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kemanusiaan telah lenyap, digantikan oleh keserakahan dan ketakutan yang dipupuk selama puluhan tahun oleh Mbah Renggos. Di tengah kekacauan itu, suara tawa Mbah Renggos menggelegar dari kejauhan, terdengar sangat nyata di telinga Janur meski sang sesepuh berada jauh di gubuknya. "Kau pikir kau pahlawan, Janur? Kau hanyalah semut yang mencoba menghentikan banjir darah." Teriak suara itu yang dibarengi dengan sambaran petir meskipun langit sedang tidak mendung. Janur merasakan dadanya sesak, seolah-olah ada tangan gaib yang sedang meremas jantungnya dari dalam. Kekuatan Bahrenggos ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Janur terdesak hingga ke tepian sungai yang alirannya sedang deras. Di depannya, puluhan warga yang telah berubah wujud menjadi babi ngepet dan tuyul berdiri menatapnya dengan mata merah menyala. Di belakangnya, jurang sungai yang dalam siap menelannya. Namun di tengah keputusasaan itu, Janur teringat akan wasiat mendiang kakeknya tentang sebuah titik lemah dalam setiap perjanjian darah. Segala sihir yang dibangun di atas keserakahan akan runtuh jika sang pemegang perjanjian kehilangan kendali atas tumbal utamanya. Dengan keberanian yang tersisa, Janur melompat ke dalam aliran sungai yang dingin, membiarkan tubuhnya terbawa arus menuju arah hilir yang dekat dengan lokasi ritual penumbalan besar. Ia harus mencapai tempat itu sebelum fajar menyingsing, atau desa Warudoyong dan desa tetangganya akan musnah menjadi ladang tumbal selamanya. Malam itu bukan hanya nyawa yang dipertaruhkan, melainkan juga sisa-sisa nurani yang masih tertinggal di tanah yang terkutuk ini. Teror telah mencapai puncaknya, dan Janur adalah satu-satunya harapan yang tersisa di tengah kegelapan yang kian merajalela. Arus sungai yang dingin dan deras menyeret tubuh Janur, menghantam bebatuan tajam yang menyayat kulitnya. Namun, rasa sakit itu tak sebanding dengan dentuman genderang gaib yang mulai terdengar dari arah lembah larangan. Janur berhasil menepi di akar pohon tua yang menjuntai ke air. Dengan napas tersengal-sengal, ia merangkak naik. Di depannya, pemandangan paling mengerikan yang pernah ada di desa Warudoyong terbentang nyata. Obor-obor minyak berjajar membentuk lingkaran besar di tengah hutan jati, menciptakan siluet merah yang menakutkan. Di tengah lingkaran itu, puluhan warga desa tetangga yang diculik selama kekacauan tadi malam tampak terikat pada tiang-tiang kayu jati. Mulut mereka disumpal kain putih bermantra, mata mereka terbelalak ketakutan menatap sosok yang berdiri di atas altar batu. Mbah Renggos berdiri di sana, jubah hitamnya berkibar tertiup angin yang membawa hawa busuk. Di sekelilingnya, warga desa Warudoyong yang sudah kehilangan kewarasan berlutut seperti budak. Sebagian masih dalam wujud manusia, sebagian lagi masih terperangkap dalam wujud babi ngepet yang menakutkan. Malam ini, kekuasaanku tidak akan lagi terbatas pada satu desa. Darah mereka akan menyirami tanah ini, dan roh mereka akan menjadi tentaraku untuk menjerat desa-desa lainnya. Suara Mbah Renggos menggelegar, beradu dengan suara guntur yang menyambar di langit tanpa hujan. Ia mengangkat sebilah keris berlekuk 7 yang mengeluarkan cahaya keunguan yang jahat.
Janur melihat dengan ngeri saat Mbah Renggos mulai merapal mantra pengunci sukma yang membuat para korban di tiang penumbalan mulai kejang-kejang secara serentak. Janur menyadari bahwa jika ritual ini selesai, maka tidak akan ada lagi jalan pulang bagi siapapun. Ia melihat Pak Darmo yang merintih di dekat kaki altar. Tubuhnya sudah hampir sepenuhnya berubah menjadi binatang, namun matanya masih memancarkan sisa-sisa kesedihan manusia. Janur teringat pesan kakeknya. Sesuatu yang diikat dengan darah hanya bisa diputus dengan darah yang tidak mengharap harta. Janur menatap parangnya, lalu menatap telapak tangannya sendiri. Ia tahu apa yang harus dilakukan untuk mengacaukan frekuensi ritual gaib tersebut. Dengan teriakan yang memecah mantra Mbah Renggos, Janur melompat keluar dari kegelapan semak belukar. Ia tidak menyerang warga, melainkan langsung menuju ke arah bejana besar berisi darah sesajen yang menjadi pusat energi ritual tersebut. "Hentikan kegilaan ini, Mbah Renggos. Keserakahanmu akan memakan dirimu sendiri," teriak Janur. Mbah Renggos terkejut, matanya membelalak murka melihat pemuda yang ia kira sudah tewas di sungai, kini berdiri menantangnya di depan altar keramat. Mbah Renggos menggerakkan tangannya, memerintahkan puluhan tuyul dan babi ngepet untuk menerkam Janur. Namun, Janur lebih cepat. Sebelum makhluk-makhluk itu menyentuhnya, ia menyayat telapak tangannya sendiri dengan parang dan meneteskan darahnya ke dalam bejana sesajen sambil meneriakkan nama leluhur desa yang asli, bukan entitas gaib yang dipuja Mbah Renggos. Seketika, api obor yang tadinya merah berubah menjadi biru keputihan. Terjadi guncangan hebat di tanah lembah larangan, seolah-olah bumi menolak persembahan yang telah dicemari oleh darah yang murni tanpa pamrih. Ritual itu goyah, cahaya ungu dari keris Mbah Renggos meredup dan mulai mengeluarkan asap hitam yang menyesakkan. Para korban penumbalan yang tadinya kejang mulai lemas, dan warga desa yang dihipnotis mulai memegangi kepala mereka karena kesakitan akibat ikatan batin yang diputus paksa. Mbah Renggos meraung marah. Wajahnya yang semula berwibawa kini berubah menjadi sangat buruk rupa. Kulitnya mengelupas menunjukkan wujud aslinya yang sudah lama membusuk karena perjanjian gaib. Puncak konflik telah mencapai titik didihnya antara seorang pemuda yang tidak punya apa-apa dan seorang penguasa kegelapan yang ingin memiliki segalanya. Lembah larangan bergetar hebat, seolah-olah fondasi bumi di bawahnya sedang dipaksa pecah. Darah murni dari telapak tangan Janur yang menetes ke dalam bejana sesajen menciptakan reaksi yang mengerikan. Cairan merah di dalamnya bergolak dan mengeluarkan asap putih yang berbau harum, bertolak belakang dengan bau busuk kemenyan Mbah Renggos. Ikatan gaib yang menyatukan seluruh warga desa dengan kehendak jahat sang sesepuh mulai retak, menimbulkan suara pekikan memilukan dari udara kosong. Mbah Renggos meraung, wajahnya yang keriput kini tampak melumer seperti lilin yang terbakar. "Keparat, kau telah merusak persembahan suci ini, Janur!" Teriapnya dengan suara yang bukan lagi suara manusia, melainkan perpaduan geraman binatang buas. Ia mengangkat keris berlekuk 7 itu tinggi-tinggi, mencoba memaksakan sisa mantra agar ritual tetap berjalan. Namun, kekuatan gaib yang ia panggil justru berbalik menyerangnya karena tumbal yang dijanjikan. Darah warga desa tetangga kini telah tercemar oleh niat tulus Janur untuk melindungi. Seketika, puluhan tuyul dan babi ngepet yang tadinya mengepung Janur mendadak berhenti. Mata merah mereka meredup, digantikan oleh tatapan kebingungan yang sangat dalam. Pak Darmo yang setengah tubuhnya masih berwujud binatang jatuh tersungkur dan muntah darah hitam. Tanpa perintah Mbah Renggos, makhluk-makhluk itu mulai berbalik arah. Mereka tidak lagi melihat Janur sebagai musuh, melainkan melihat Mbah Renggos sebagai sumber penderitaan mereka selama puluhan tahun. "Apa yang kalian lakukan? Kembali, serang dia!" perintah Mbah Renggos dengan panik. Namun, hukum alam goib telah bekerja.
Dalam dunia pesugihan, jika seorang majikan gagal memberikan tumbal yang dijanjikan pada waktu yang tepat, maka sang majikan itulah yang akan menjadi penggantinya. Sosok-sosok kerdil itu mulai merangkak naik ke altar batu. Kuku-kuku tajam mereka mencengkram jubah hitam Mbah Renggos. Makhluk-makhluk itu lapar dan mereka menagih janji yang belum terbayar. Janur berdiri terpaku menyaksikan pemandangan yang menyayat hati sekaligus mengerikan. Mbah Renggos mencoba menghalau peliharaannya sendiri dengan keris, namun senjata itu justru patah menjadi dua saat mengenai kulit salah satu tuyul. Cahaya ungu yang selama ini menjadi sumber kekuatannya meledak, melemparkan Mbah Renggos jatuh ke tengah-tengah lingkaran warga yang mulai tersadar dari hipnotis mereka. Warga desa Warudoyong yang tadinya menjadi pelaku pesugihan kini melihat sosok yang telah menghancurkan hidup mereka sedang meronta-ronta di tanah. "Tolong aku, Janur, tolong!" rintih Mbah Renggos dengan suara yang nyaris tak terdengar. Namun, Janur hanya bisa menatapnya dengan rasa iba yang bercampur amarah. Tidak ada yang bisa menolong seseorang yang telah menjual jiwanya sendiri demi keserakahan. Tiba-tiba, dari bawah tanah altar muncul bayangan hitam raksasa yang jauh lebih besar dari babi ngepet manapun. Itu adalah entitas penguasa pesugihan yang sebenarnya, yang selama ini bersembunyi di balik pengaruh Mbah Renggos. Bayangan itu melilit tubuh Mbah Renggos, menariknya perlahan masuk ke dalam rekahan tanah yang terbuka di tengah lembah larangan. Teriakan terakhir sang sesepuh desa itu memecah kesunyian hutan jati sebelum akhirnya lenyap tertelan bumi bersama dengan bejana sesajen dan sisa-sisa ritual berdarah tersebut. Seketika itu juga, obor-obor biru padam menyisakan kegelapan total yang hanya diterangi oleh cahaya fajar yang mulai menyembul dari ufuk timur. Janur terduduk lemas, menyaksikan pemandangan yang menyayat hati sekaligus mengerikan. Mbah Renggos mencoba menghalau peliharaannya sendiri dengan keris, namun senjata itu justru patah menjadi dua saat mengenai kulit salah satu tuyul. Cahaya ungu yang selama ini menjadi sumber kekuatannya meledak, melemparkan Mbah Renggos jatuh ke tengah-tengah lingkaran warga yang mulai tersadar dari hipnotis mereka. Warga desa Warudoyong yang tadinya menjadi pelaku pesugihan kini melihat sosok yang telah menghancurkan hidup mereka sedang meronta-ronta di tanah. "Tolong aku, Janur, tolong!" rintih Mbah Renggos dengan suara yang nyaris tak terdengar. Namun, Janur hanya bisa menatapnya dengan rasa iba yang bercampur amarah. Tidak ada yang bisa menolong seseorang yang telah menjual jiwanya sendiri demi keserakahan. Tiba-tiba, dari bawah tanah altar muncul bayangan hitam raksasa yang jauh lebih besar dari babi ngepet manapun. Itu adalah entitas penguasa pesugihan yang sebenarnya, yang selama ini bersembunyi di balik pengaruh Mbah Renggos. Bayangan itu melilit tubuh Mbah Renggos, menariknya perlahan masuk ke dalam rekahan tanah yang terbuka di tengah lembah larangan. Teriakan terakhir sang sesepuh desa itu memecah kesunyian hutan jati sebelum akhirnya lenyap tertelan bumi bersama dengan bejana sesajen dan sisa-sisa ritual berdarah tersebut. Seketika itu juga, obor-obor biru padam menyisakan kegelapan total yang hanya diterangi oleh cahaya fajar yang mulai menyembul dari ufuk timur. Janur terduduk lemas, menyaksikan pemandangan yang menyayat hati sekaligus mengerikan. Suara teriakan Mbah Renggos yang melengking tinggi seketika terputus oleh suara dentuman keras dari perut bumi. Tanah di tengah lembah larangan terbelah, mengeluarkan hawa panas yang membakar udara dingin bulan suro. Janur terlempar beberapa meter ke belakang akibat gelombang energi hitam yang meledak dari altar batu. Dalam keremangan cahaya fajar yang baru menyembul, ia melihat pemandangan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Sosok-sosok kerdil yang tadinya tunduk pada Mbah Renggos
kini mengerumuni tubuh tua itu seperti semut yang menemukan bangkai. Mereka tidak lagi takut pada tongkat kayu hitam atau gertakan sang sesepuh. Hukum gaib telah berbalik. Ketika tumbal yang dijanjikan gagal dipersembahkan, maka sang pemuja sendirilah yang harus membayar hutang nyawa tersebut. Bah Renggos meronta, kuku-kuku tajam dari peliharaannya sendiri mulai merobek jubah hitamnya, mencari bagian tubuh untuk dijadikan santapan pengganti. "Janur, tolong aku, cabut keris itu!" rintih Bah Renggos dengan suara parau, menunjuk pada patahan keris berlekuk 7 yang tertancap di tanah. Namun Janur hanya berdiri mematung dengan napas tersengal. Ia melihat binar keserakahan di mata Bah Renggos perlahan meredup, digantikan oleh ketakutan yang murni. Janur sadar, mencampuri urusan gaib yang sudah mencapai titik nadir ini hanya akan menyeretnya ke dalam lubang yang sama. Tiba-tiba, dari rekahan tanah yang menghitam, muncul kabut tebal yang menyerupai tangan raksasa. Kabut itu melilit pinggang Bah Renggos dan menariknya perlahan masuk ke dalam lubang gelap di bawah altar. Warga desa Warudoyong yang mulai tersadar dari pengaruh sihir hanya bisa menonton dengan wajah pucat pasi. Mereka melihat pemimpin yang selama ini mereka takuti dan agungkan, kini sedang diseret menuju kegelapan abadi oleh kekuatan yang ia ciptakan sendiri. Hutang nyawa dibayar nyawa. Suara gaib yang berat dan berwibawa mengguncang seisi lembah, seolah-olah tanah itu sendiri yang berbicara. Detik berikutnya, Bah Renggos lenyap di telan bumi bersama dengan seluruh makhluk pesugihannya. Tanah yang terbelah itu merapat kembali dengan sangat cepat, meninggalkan permukaan yang rata, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di sana. Hanya sisa bau kemenyan dan amis darah yang masih tertinggal di udara pagi. Janur segera berlari menuju tiang-tiang penumbalan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia memotong tali ikatan warga desa tetangga satu persatu. Mereka menangis, memeluk Janur dengan tubuh yang gemetar hebat. Di sisi lain, warga desa Warudoyong yang terlibat ritual, termasuk Pak Darmo, terduduk lemas di tanah. Wujud babi mereka telah hilang sepenuhnya, menyisakan manusia-manusia yang tampak sangat rentah dan hancur jiwanya. Mereka telah bebas dari jeratan Bah Renggos, namun mereka tahu dosa yang mereka perbuat tidak akan hilang begitu saja. Matahari mulai naik, menyinari lembah larangan dengan cahaya kuning keemasan. Janur melihat ke arah desa yang kini tampak tenang namun sunyi. Tidak ada lagi suara geraman babi atau tawa tuyul yang meresahkan. Namun saat ia menatap telapak tangannya yang terluka, Janur merasakan denyut aneh. Ia tahu bahwa meskipun penguasa kegelapan telah tiada, benih-benih keserakahan yang ditanamkan Bah Renggos di hati para warga mungkin belum sepenuhnya tercabut hingga ke akar-akarnya. Kemenangan ini terasa sangat pahit, menyisakan sebuah desa yang harus belajar hidup kembali dari puing-puing pengkhianatan. Fajar menyingsing dengan cahaya keemasan yang menyapu sisa-sisa kabut di desa Warudoyong. Namun, kehangatan matahari itu tidak mampu mencairkan kebekuan di hati para warga. Janur berdiri di perbatasan desa, menatap iring-iringan warga desa tetangga yang pulang dengan langkah gontai dan trauma yang mendalam. Mereka selamat, namun ingatan tentang belati Bah Renggos akan menghantui mimpi buruk mereka sepanjang sisa usia. Di tengah jalan desa, Janur melihat pemandangan yang menyayat hati. Pak Darmo dan beberapa warga lainnya duduk bersimpuh di tanah, meratapi tangan mereka yang kini kembali menjadi tangan manusia, namun terasa kotor oleh dosa yang tak terhapuskan. Tidak ada lagi Bah Renggos yang memerintah, tidak ada lagi utang yang ditagih dengan nyawa, namun rumah-rumah warga kini terasa sepi dan hampa. Kekayaan hasil pesugihan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun lenyap seketika, menguap bersama hilangnya sang sesepuh, menyisakan kemiskinan yang lebih pahit dari sebelumnya. Janur berjalan menuju gubuk tua milik Bah Renggos yang kini tampak semakin rapuh. Ia berniat membakar tempat terkutuk itu agar tidak ada lagi jejak kegelapan yang tertinggal.
Namun sesampainya di sana, ia menemukan pintu gubuk sudah terbuka lebar. Di dalam ruangan yang pengap, meja kayu tempat buku kematian berada telah kosong. Hanya ada sisa abu pembakaran kemenyan yang masih hangat dan sebuah aroma melati yang samar, sangat berbeda dengan bau busuk yang biasanya menyengat. Saat Janur hendak keluar, matanya tertuju pada sebuah sudut di bawah lantai bambu yang sedikit renggang. Di sana, terdapat sebuah bungkusan kain kafan kecil yang berisi segenggam tanah kuburan dan secarik kertas usam. Dengan tangan gemetar, Janur membacanya. Tulisan di sana bukan milik Mbah Renggos, melainkan tulisan tangan baru yang masih basah tintanya. Isinya hanya satu kalimat singkat. Keserakahan tidak pernah mati, ia hanya berpindah tempat. Seketika bulu kuduk Janur berdiri tegak. Ia menyadari bahwa meskipun sosok fisik Mbah Renggos telah ditarik ke dalam perut bumi, energi hitam yang ia ciptakan telah meresap ke dalam tanah Warudoyong. Janur menoleh ke arah pemukiman dan melihat beberapa warga mulai saling berbisik. Mata mereka tidak lagi memancarkan ketakutan, melainkan sebuah percikan ambisi yang ganjil. Mereka mulai membicarakan tentang bagaimana caranya mengembalikan kejayaan desa yang hilang, tentang ritual-ritual kecil yang mungkin bisa dilakukan tanpa bantuan sesepuh. Malam kembali datang di desa Warudoyong, namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi penampakan babi ngepet yang besar atau tuyul yang berlarian, tetapi suara gesekan uang yang dihitung di balik pintu-pintu tertutup mulai terdengar kembali. Janur duduk di teras rumahnya, memandangi bulan suro yang hampir berakhir. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Teror yang sesungguhnya bukanlah makhluk gaib yang menyeramkan, melainkan hati manusia yang lebih memilih jalan pintas daripada peluh keringat. Di kejauhan, dari arah hutan jati yang gelap, sayup-sayup terdengar suara tawa kecil seorang anak kecil yang sangat mirip dengan suara tuyul yang dulu dipelihara Mbah Renggos. Janur menghela napas panjang dan menggenggam parangnya erat-erat. Ia menyadari bahwa kutukan desa Warudoyong mungkin tidak akan pernah benar-benar berakhir selama masih ada manusia yang bersedia menukar nuraninya dengan sekeping emas. Sejarah kelam desa ini hanyalah sebuah lingkaran yang akan terus berputar, menunggu tangan-tangan baru untuk melanjutkan estafet keserakahan yang abadi. Malam di desa Warudoyong kini tampak lebih tenang. Namun kesunyiannya terasa jauh lebih mencekam daripada suara rintihan babi ngepet yang pernah menghantui. Janur berdiri di gundukan tanah tempat ritual terakhir terjadi. Menyadari bahwa meskipun jasad Mbah Renggos telah ditelan bumi, bibit keserakahan yang ia tanam telah mengakar kuat di hati sanubari para warga yang masih terobsesi pada kekayaan instan. Satu persatu, lampu minyak di rumah warga mulai padam. Tetapi dari balik jendela yang tertutup rapat, sayup-sayup masih terdengar gumaman mantra kecil dan aroma melati yang menyeruak di tengah kegelapan, seolah menandakan bahwa perjanjian darah belum benar-benar berakhir. Janur hanya bisa menghela nafas panjang sembari menatap bulan suro yang kian meredup, menyadari bahwa teror yang sesungguhnya bukanlah iblis yang menyeramkan, melainkan sisi gelap manusia yang sanggup menukar nyawa saudaranya demi sekeping emas. Kini, pertanyaannya bukanlah kapan teror ini akan berhenti, melainkan siapa di antara warga desa yang akan menjadi Mbah Renggos berikutnya untuk memulai kembali lingkaran setan yang tak berujung ini.